Halo, selamat datang di kelas online. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, dan pembelajaran 4. Ayo kita mulai dari bahasa Indonesia. Kali ini kita akan berlatih bagaimana caranya membuat peta pikiran dengan bantuan metode Adik Simba. Di pelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari bagaimana peta pikiran dibuat dan apa peta pikiran itu. Kita akan kembali mengingat bahwa peta pikiran itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi dalam satu bacaan. Nah, informasi yang ditemukan itu nanti dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran dengan bantuan tentu saja metode Adik Simba. Jika kita sudah mengetahui jawaban dari semua kata tanya, kita akan susun satu kalimat tersebut dengan menggunakan kalimat yang efektif agar nantinya bisa dibaca dan mudah dipengerti oleh pembaca. Kali ini kita akan latihan menggunakan kisah-kisah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahukah anak-anak, Indonesia tidak hanya mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rom-Regent, dan Konferensi Meja Bundar atau disebut dengan KMB. Kita mulai dari yang pertama ya, Perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947, Perjanjian Linggarjati ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Nah, hasil perundingannya yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 11 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Nah, itu adalah teks bacaan mengenai Perjanjian Linggarjati. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, kita harus membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya dengan metode Adik Simba. Pertama, singkat ya, apa? Jadi kita tuliskan pertanyaan, apa peristiwa dalam teks yang kita baca tadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi, serta bagaimana proses peristiwa itu terjadi.
kita mulai dari yang pertama. Jadi apa sih peristiwa yang baru kita baca? Yaitu peristiwa perjanjian Linggarjati. Yang kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi? Ya, di Linggarjati, Jawa Barat. Kapan peristiwa tersebut terjadi? 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Siapa saja yang terlibat? Iya, pemerintah Indonesia dan pemerintahan Belanda. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Ya, untuk menyetujui status kemerdekaan Indonesia. Maka digelar perjanjian tersebut ya. Terus bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Jadi pihak Indonesia dan Belanda melakukan perundingan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Bahwa Belanda mengakui Indonesia merdeka, namun perjanjian tersebut dilanggar oleh Belanda dan pada akhirnya terjadilah peristiwa agresi militer Belanda 1. Jadi setelah kita menemukan jawaban dari kata tanya atau kalimat tanya yang sudah kita buat tadi, ya dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, baru kita masukkan kalimat ini ke dalam peta pikiran yang sudah kita buat, kotak-kotak yang sudah kita buat. Jadi ingat anak-anak, sebenarnya kotak ini tidak harus sama semua ukurannya. Seperti ini, kita membutuhkan kotak yang lebih besar untuk menulis teks jawaban dari kata tanya bagaimana. Oke, jadi seperti ini. Pertama, judul dari bacaan kita tulis di tengah, terus apa, tinggal kita masukkan jawaban dari kata tanya yang sudah kita buat, yaitu peristiwa perjanjian Linggarjati. Kemudian di mana, seperti itu. Jadi masukkan saja kata-katanya ke dalam kotak-kotak yang sudah anak-anak buat. Oke, kita lanjut ke perjanjian Renville. Dari 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Jadi setelah perjanjian Linggarjati ada yang namanya perjanjian Renville ya. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Masih Indonesia dan Belanda ya. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Jadi perjanjiannya namanya perjanjian Renville karena dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama Renville juga ya. Kapal perang ini yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara KTN yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qaddir Widjojoatmojo. Ya, hasil perundingannya ada 3. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu sejarah singkat tentang perjanjian Renville. Sekarang dalam teks ini kita akan masukkan ke masing-masing pertanyaan dari kata tanya yang sudah kita buat. Yang pertama, apa peristiwanya? Iya, peristiwa perjanjian Renville. Di mana? Di atas kapal perang Amerika Serikat ya USS Renville Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kapan? Nah, kita ini dia. Menunjukkan waktu 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 ya. Siapa saja yang terlibat? Ya, pemerintah Indonesia dan Belanda. Mengapa? Oh ya, kurang lagi satu ya. Ini ya KTN atau Komisi 3 negara juga terlibat di sana. Mengapa peristiwa itu terjadi?
ya untuk melakukan perundingan mengenai daerah jajahan Belanda. Bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Jadi persisnya, delegasi Indonesia Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda R. Abdul Qadir Widjojoatmojo ditengahi oleh Komisi 3 negara melakukan perundingan dan akhirnya menyepakati 3 poin keputusan. Jadi seperti itu, tinggal nanti anak-anak masukkan ke kotak peta pikiran. Oke, gampang sekali ya. Kita lanjut ke perjanjian selanjutnya, yaitu Perjanjian Romroijen. Pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB ya di Den Haag. KMB itu tadi ya Konferensi Meja Bundar. Hasil dari pertemuan ini ada 3 poin. Yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, jadi singkat sejarah perjanjian Romroijen kita masukkan. Ya, apa peristiwanya? Ya, perjanjian Romroijen, betul ya. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Ayo. Di mana? Iya, ya. Di Hotel Des Indes Jakarta ya. Kapan? Ya, 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Siapa saja yang terlibat? Muhammad Rom dan Herman van Rooyen. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Dan menyelesaikan beberapa masalah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Jadi perwakilan Indonesia dan Belanda melakukan perjanjian untuk menyelesaikan masalah kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Selaktik nih. Pertemuan yang dilakukan menghasilkan keputusan yang baik untuk Indonesia. Jadi seperti itu, masih sama caranya, tinggal anak-anak masukkan ke peta pikirannya. Oke? Gampang sekali ya. Kita lanjut ke Konferensi Meja Bundar ya, atau KMB yang terakhir ya. Jadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 dilakukan Konferensi Meja Bundar dan menghasilkan putusan 5 poin di sini. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi tinggal anak-anak masukkan isi dari teks ini ke kata tanya yang sudah dibuat ya, kalimat tanya yang sudah dibuat. Yang pertama tentu saja peristiwa Konferensi Meja Bundar dilakukan di Den Haag, Belanda ya. Di sini memang tidak tertulis, tapi sebelumnya kita sudah tahu dari perjanjian Romroijen tadi ya. Kapan? Ya, 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Yang terlibat adalah perwakilan Indonesia dan Belanda.
Mengapa peristiwa itu terjadi? Untuk membahas mengenai kemerdekaan Indonesia atas Belanda. Bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Jadi setelah melalui beberapa diplomasi dengan pemerintah Belanda, akhirnya digelar konferensi Meja Bundar. Dalam konferensi ini dihasilkan keputusan demi kebaikan kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Belanda. Setelah semuanya anak-anak tulis, jadi tinggal kita masukkan ke dalam peta pikiran. Jadi seperti itu. Kita sudah latihan ya, membuat peta pikiran dengan bantuan adik Simba. Oke. Jadi kita akan lanjutkan ke PPKN ya. Di pembelajaran PPKN kali ini kita akan belajar menunjukkan sikap persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Di pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang sikap-sikap persatuan dalam kehidupan. Ya, sekarang kita belajar untuk menunjukkan itu dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sikap persatuan dan kesatuan diperlukan agar terciptanya kedamaian serta keterantaman dalam hidup bermasyarakat. Tanpa adanya sikap persatuan dan persatuan, pastinya akan terpecah belah dan hanya mementingkan diri sendiri. Maka dari itu, kita harus senantiasa bersikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Sikap persatuan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya hidup rukun antara sesama manusia. Terlepas bahwa kita berbeda agama, beda suku ya, kita harus tetap hidup rukun, apapun agamanya, apapun sukunya. Dan saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan pertolongan. Jadi, bisakah anak-anak menunjukkan sikap seperti itu? Pak yakin semuanya bisa ya. Kemudian selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Tahukah anak-anak, semua masalah yang kita punya dalam suatu kelompok maupun keluarga, ya, baik anak-anak belajar kelompok maupun dalam keluarga, masalah tersebut harus dibicarakan agar kita dapat menyelesaikannya bersama-sama. Tidak ada yang memendam masalah, kemudian timbul kebencian. Segala sesuatu harus diomongkan. Karena Bapak yakin semua orang menginginkan hal yang terbaik. Jadi kita harus musyawarah ya. Kita harus berbicara, menyampaikan pendapat. Semua harus mendengar dan untuk mencari kesimpulan atau pemecahan masalahnya. Lanjut, kita ikut serta dalam kegiatan desa seperti gotong royong, ronda, dan acara desa. Ya, kalau anak-anak perannya mungkin yang ringan-ringan saja seperti menyapu atau membantu membuang sampah yang ringan. Ya. Kemudian menjaga keamanan dan perdamaian di sekitar lingkungan masyarakat. Ini anak-anak tidak usah ikut ronda malam ya. Anak-anak cuma perlu misalkan melihat satu kejadian teman yang jatuh di jalan misalkan, segera laporkan kepada orang tua atau orang dewasa agar mendapat pertolongan ya. Jadi seperti itu. Anak-anak sifatnya ikut mengawasi saja ya. Kemudian ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Ya, ada banyak sekali program-program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Untuk anak-anak khususnya adalah program belajar 9 tahun. Ya, kita harus dukung semua program-program tersebut. Kita harus rajin belajar dan sekolah hingga kita menjadi generasi penerus yang bisa membangun bangsa. Kemudian sikap menghormati antara sesama manusia khususnya pada orang tua. Ya, ini sudah pasti harus dilakukan. Ya, tidak boleh enggak ya. Kita harus menunjukkan rasa hormat kepada orang tua karena perjuangan mereka yang untuk membesar kita dan mendidik kita, ya. Kemudian menghargai pendapat seseorang. Ini sangat penting ya. Apapun pendapat seseorang, kita tidak boleh mengejek atau mengacuhkan. Semua pendapat itu baik untuk dihargai ya. Terlepas dari pendapat itu baik atau tidak,
itu akan dipilah lagi ketika kita melakukan musyawarah misalkan ya. Jadi sekian pelajaran yang untuk hari ini dalam kelas online. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian, like atau subscribe. Terima kasih.